Kinerja ekonomi Indonesia era SBY vs Jokowi, siapa juaranya? Era pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono atau SBY dan Joko Widodo atau Jokowi, seringkali dibanding-bandingkan, baik dari sisi ekonomi, politik, hingga tingkat keamanan. Tak pelak memang, kedua pemerintahan ini secara head-to-head paling mudah dibandingkan karena banyaknya kesamaan, baik secara masa periode hingga kinerja pemerintahan. Pasca reformasi, SBY dan Jokowi merupakan dua kepala negara Republik Indonesia yang sama-sama memegang tampuk kekuasaan selama dua periode. SBY menjadi Presiden ke-6 RI pada periode tahun 2004 sampai tahun 2014. Sedangkan Jokowi menjadi Presiden ke-7 RI untuk periode tahun 2014 sampai tahun 2024. Soal kinerja perekonomian, keduanya juga paling enak untuk dibandingkan. Jokowi diharap bisa melebihi SBY, agar ekonomi Indonesia bisa terus bertumbuh secara konstan sehingga bisa membawa RI jadi negara maju. Sayangnya, ekonomi bukan sebuah jenjang yang setiap tahun bisa naik kelas. Ekonomi merupakan sebuah kegiatan yang harus diupayakan secara maksimal agar bisa terus bertumbuh. Caranya, dengan mengelola sumber daya dan tantangan secara seimbang. Artinya, bukan berarti era Jokowi ekonominya pasti lebih baik dibandingkan dengan era SBY karena memerintah belakangan. Demikian pula sebaliknya. Untuk itu, Bekabaran TV mencoba merangkum kinerja ekonomi Indonesia pada masa pemerintahan SBY dengan Jokowi selama 8 tahun berkuasa. Berikut perbandingan kinerja ekonomi era pemerintahan SBY dengan pemerintahan Jokowi selama 8 tahun masa pemerintahan, dikutip dari berbagai sumber terpercaya. Sebelum kita lanjut, alangkah baiknya luangkan waktu sejenak dengan menekan subscribe dan like, serta berikan pendapat Anda tentang perbandingan era SBY dan Jokowi. Era SBY periode, tahun 2005 sampai tahun 2012. Pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Presiden SBY mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 5,60% pada tahun pertamanya, 2005, kemudian turun di tahun berikutnya, 2006 menjadi 5,50%, dan menjulang hingga tumbuh 6,30% pada 2007. Selanjutnya pada 2008, gairah ekonomi Indonesia mengendur tipis menjadi hanya tumbuh sebesar 6,10%. Lalu jeblok menjadi 4,50% pada 2009, yang kemungkinan gara-gara pesta demokrasi sehingga fokus SBY terbagi. Kemudian setahun di periode keduanya, SBY bisa kembali mencetak pertumbuhan ekonomi hingga 6,10% pada 2010. Pada 2011, SBY semakin memantapkan perekonomian Indonesia karena berhasil tumbuh di angka 6,50%. Di tahun ke-8-nya, ekonomi Indonesia tumbuh sebesar 6,23%, turun jika dibandingkan tahun sebelumnya. Secara rata-rata, ekonomi Indonesia di zaman pemerintahan Presiden SBY tumbuh sebesar 5,73% selama periode tahun 2005 sampai tahun 2012. Nilai PD. Untuk perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran produk domestik bruto atau PDB atas dasar harga berlaku pada tahun pertama SBY menjabat, 2005, mencapai Rp2.729,7 triliun. 8 tahun kemudian atau pada 2012, nilai PDB atas harga berlaku sebesar Rp8.241,9 triliun.
Ini menandakan bahwa perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku era Presiden SBY untuk periode 8 tahun masa kepemimpinannya, tahun 2005 sampai tahun 2012 mengalami peningkatan sebesar Rp5.512,2 triliun atau setara dengan 201,93%. PDB per kapita. Sedangkan PDB per kapita atas dasar harga berlaku saat SBY menjabat di tahun pertamanya, 2005, mencapai Rp12,45 juta. 8 tahun kemudian atau pada 2012, PDB per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai Rp33,3 juta atau $3.562,6. Artinya, PDB per kapita Indonesia era Presiden SBY untuk periode 8 tahun masa kepemimpinannya, tahun 2005 sampai tahun 2012 mengalami kenaikan sebesar Rp20,85 juta atau setara dengan 167,47%. Era Jokowi, tahun 2015 sampai tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi. Pemerintahan Presiden Jokowi pada tahun pertamanya, 2015, mencatatkan pertumbuhan ekonomi sebesar 4,79%. Angkanya kemudian naik menjadi 5,02% pada tahun berikutnya di 2016. Selanjutnya pada 2017, ekonomi RI di tangan Jokowi sedikit lebih baik dengan pertumbuhan mencapai 5,07%. Membaik lagi di 2018, meski tipis, di angka pertumbuhan sebesar 5,17%. Lalu di 2019, ekonomi Indonesia sedikit terkoreksi kembali ke pertumbuhan 5,02%. Lagi-lagi, penurunan pertumbuhan ekonomi ini terjadi karena kontestasi pemilihan presiden Pilpres di mana fokus Jokowi menjadi terbagi. Di 2020, ekonomi Indonesia paling terpuruk akibat adanya wabah pandemi COVID-19. Di tahun tersebut, pertumbuhan ekonomi tercatat minus hingga 2,07%. Setahun berikutnya, pada 2021, ekonomi Indonesia mulai bangkit dengan pertumbuhan sebesar 3,69%. Dan di 2022, ekonomi RI tumbuh sebesar 5,31%. Angka ini menjadi yang tertinggi di masa pemerintahan Jokowi selama berkuasa. Secara rata-rata, ekonomi Indonesia di zaman pemerintahan Presiden Jokowi tumbuh sebesar 4,11% selama periode tahun 2015 sampai tahun 2022. Rendahnya angka ini akibat meluasnya penyebaran pandemi COVID-19, yang tidak hanya meluluhlantakkan perekonomian di dalam negeri, tapi juga ekonomi secara global. Parahnya, dampak pandemi COVID-19 bagi Indonesia terasa selama 2 tahun, yakni di 2020 dan 2021. Ekonomi Indonesia di 2 tahun tersebut merosot, terutama di tahun pertama COVID-19, yakni 2020. Nilai PDB. Untuk perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku pada tahun pertama Jokowi menjabat, 2015, mencapai Rp11.540,8 triliun. 8 tahun kemudian atau pada 2022, nilai PDB atas harga berlaku sebesar Rp19.588,4 triliun. Hal ini mengartikan bahwa perekonomian Indonesia yang diukur berdasarkan besaran PDB atas dasar harga berlaku era Presiden Jokowi untuk periode 8 tahun masa kepemimpinannya, tahun 2015 sampai tahun 2022, mengalami peningkatan sebesar Rp8.047,6 triliun atau setara dengan 69,73%.
PDB per kapita. Sedangkan PDB per kapita atas dasar harga berlaku saat 1 tahun Jokowi menjabat, 2015, mencapai 45,2 juta rupiah atau 3.377,1 dolar Amerika Serikat. 8 tahun kemudian atau pada 2022, PDB per kapita Indonesia atas dasar harga berlaku mencapai 71,0 juta rupiah atau 4.783,9 dolar Amerika Serikat. Artinya, PDB per kapita Indonesia era Presiden Jokowi untuk periode 8 tahun masa kepemimpinannya, tahun 2015 sampai tahun 2022, mengalami kenaikan sebesar 25,80 juta rupiah atau setara dengan 57,08%. Kesimpulan, secara rata-rata untuk pertumbuhan ekonomi, nilai PDB, dan PDB per kapita, era pemerintahan Presiden SBY jauh lebih tinggi dari zamannya Jokowi. Ini disebabkan oleh adanya booming komoditas, yang ditopang oleh pertumbuhan double digit Tiongkok. Sedangkan era Presiden Jokowi mengalami banyak cobaan di masa pemerintahannya. Mulai dari perang dagang antara Amerika Serikat atau AS dengan Tiongkok, konflik geopolitik Rusia-Ukraina, hingga pandemi COVID-19. Dua alasan terakhir yang disebutkan menjadi faktor paling parah yang menyebabkan rendahnya pertumbuhan ekonomi Indonesia secara rata-rata pada tahun 2015 sampai tahun 2022. Namun demikian, seretnya perekonomian bukan hanya dialami Indonesia, tapi juga seluruh negara di dunia. Indonesia dinilai masih lebih beruntung ketimbang negara-negara lainnya, termasuk negara maju yang terkontraksi cukup dalam. Ini ditopang oleh konsumsi rumah tangga dan berkah booming komoditas yang membuat ekspor RI saat konflik geopolitik Rusia-Ukraina melonjak drastis. Bekabaran lovers, sampai di sini perjumpaan kita. Jangan lupa, berikan pendapat Anda tentang kesimpulan video ini. Sampai jumpa.